Halo semuanya, balik lagi di channel Hunter Anime. Kali ini saya mau membahas apa yang terjadi jika Atomic Samurai melawan Flashy Flash di anime One Punch Man. Siapa yang menang di antara mereka? Tapi sebelum lanjut, mari like dan subscribe channel ini dan juga follow akun TikTok saya yaitu Umay Food and Store agar kalian mendapatkan notifikasi terbaru dan live yang sangat menarik. Oke, kita langsung mulai saja. Atomic Samurai dan Flashy Flash, dua S-Class hero yang kekuatannya tidak diragukan lagi. Flashy Flash dikenal sebagai manusia tercepat yang pernah ada. Maksudnya di bawah Blast ya. Karena Flashy Flash ini dikenal karena memiliki kecepatan setara dengan kecepatan cahaya. Sedangkan Atomic Samurai dikenal sebagai pendekar pedang yang memiliki kekuatan tebasan yang sangat cepat dan sangat mematikan. Keduanya sudah mengalahkan monster level dragon berkali-kali. Bahkan keduanya menjadi peran penting dalam arc asosiasi monster. Ini menunjukkan bahwa Atomic Samurai dan Flashy Flash adalah karakter yang tidak bisa diremehkan. Tapi kalau kita ngomongin kecepatan, Flashy Flash jelas rajanya. Dia bisa bergerak begitu cepat sampai musuh bahkan gak sadar kalau mereka sudah kena serangan. Dalam manga dan webcomic, Flashy Flash pernah mengalahkan dua monster dragon level sekaligus, yaitu Galewind dan Hellfire Flame. Yang sebenarnya mereka berdua adalah kakak kelas dari Flashy Flash, yang juga punya kecepatan yang luar biasa. Tapi buat Flashy Flash, mereka bahkan gak bisa menyamai kekuatan dari hero tersebut. Sehingga Flashy Flash ujungnya bisa menang secara mutlak. Tapi kalau kita bandingin bagaimana jika Atomic Samurai melawan Flashy Flash? Nah, disinilah penjelasannya. Atomic Samurai sendiri bahkan mengakui kalau dia tidaklah cepat secara fisik. Karena Atomic Samurai lebih mengandalkan teknik dan insting, bukan sebuah kecepatan fisik seperti Flashy Flash. Atomic Samurai bisa menebas dengan kekuatan yang sangat besar dan juga kecepatan yang sangat tinggi. Tapi itu di tebasannya, bukan kekuatan fisik. Dan Flashy Flash itu dia kekuatan fisik. Jadi keduanya itu punya spesialisasi yang berbeda. Jadi kalau mereka berdua bertarung, itu hasilnya tergantung dari medan pertarungan dan juga kondisi pertarungan saat itu. Tidak bisa kita bilang Flashy Flash pasti menang melawan Atomic Samurai atau Atomic Samurai pasti menang melawan Flashy Flash. Nggak semudah itu, karena pertarungan itu adalah sebuah kejadian dua arah di mana banyak banget faktor penentunya. Yang terkuat belum tentu yang paling menang, tapi yang lemah belum tentu yang selalu kalah. Jadi kalau misalnya kita membuat sebuah skenario pertarungan mereka berdua, itu kita harus detailkan lebih lanjut. Misalkan saja keduanya bertarung satu persatu tanpa ada korban yang harus dilindungi, tanpa ada monster lain yang interupsi, atau tanpa juga dihentikan oleh karakter lain. Kita langsung mulai saja. Kalau skenario ini beneran terjadi, maka Flashy Flash yang akan dominan di awal, karena Flashy Flash akan memanfaatkan kecepatannya untuk terus menyerang dan menghindar. Atomic Samurai akan kesulitan mendarahkan serangan ke Flashy Flash. Tapi jika duel ini berlangsung lama dan Flashy Flash hanya bolak-balik mengandalkan kecepatannya untuk melakukan manuver pada Atomic Samurai, Flashy Flash akan tetap kelelahan. Karena mau bagaimanapun Flashy Flash juga manusia biasa. Dan kalau ini terjadi, maka Atomic Samurai bisa memanfaatkan momentum ini untuk langsung menebas Flashy Flash dengan Atomic Slash-nya, yang bahkan bisa jadi Flashy Flash pun tidak tahu kalau dirinya telah diserang Atomic Samurai. Tapi benarkah Flashy Flash tidak bisa menghindari serangan Atomic Samurai? Nah, disinilah kita akan jelaskan lebih lanjut lagi. Flashy Flash itu gak cuman punya kecepatan yang super cepat, tapi dia juga punya insting yang sangat tinggi juga. Jadi kalau Atomic Samurai melancarkan serangan Atomic Slash-nya kepada Flashy Flash, Flashy Flash akan mengerahkan kekuatannya secara maksimal untuk menghindari tebasan-tebasan dari Atomic Samurai dengan kecepatan yang sangat tinggi. Tapi bisa jadi kalau Atomic Samurai itu sangat serius dan ingin membunuh Flashy Flash, meskipun Flashy Flash bisa menghindari sebagian besar serangan dari Atomic Samurai, Flashy Flash
mungkin mengalami beberapa luka, goresan, dan tebasan karena tidak bisa menghindari semua tebasan dari Atomic Samurai. Dan kalau sudah mencapai titik itu, Fancy Flash akan langsung mundur dari pertarungan sambil memulihkan diri. Apakah ini berarti Atomic Samurai langsung menang? Oh, belum tentu. Inilah yang saya sebut bagaimana sebuah pertarungan itu adalah seperti bidak catur. Inilah kenapa saya sebut pertarungan itu tidak memiliki kemungkinan menang 100% atau kalah 100%. Bisa jadi Flashy Flash akan menggunakan kamuflase untuk mengacaukan indera dari Atomic Samurai. Flashy Flash sambil memulihkan diri menggunakan kekuatannya yang tersisa untuk melancarkan serangan dari titik buta Atomic Samurai menggunakan flash fist-nya atau menggunakan pedangnya. Nah, disinilah Atomic Samurai itu mempunyai kelemahan, di mana kekuatan fisiknya itu tidak secepat dan sekuat Flashy Flash. Hanya kekuatan tebasannya aja yang melampaui siapapun. Sehingga kalau Flashy Flash menyerang dari titik belakang, Atomic Samurai ini tidak punya refleks untuk menghindari serangan Flashy Flash dengan mudah. Disinilah Flashy Flash yang akan memenangkan pertarungan melawan Atomic Samurai. Tapi bukan berarti Atomic Samurai tanpa peluang. Dengan teknik dan pengalaman pertarungan yang gila, Atomic Samurai bisa mengubah arus pertarungan. Jadi intinya dari skenario pertarungan Atomic Samurai melawan Flashy Flash ini adalah jika Atomic Samurai langsung menggunakan kekuatannya dalam menebas Flashy Flash dan Flashy Flash tidak bisa menghindari serangannya, maka Atomic Samurai yang menang. Tapi jika pertarungan ini berjalan lebih lanjut dan menggunakan stamina, maka Flashy Flash yang bisa menang melawan Atomic Samurai. Karena Atomic Samurai tidak memiliki fisik yang cukup untuk mengimbangi kecepatan fisik dari Flashy Flash. Sehingga kalau pertarungan ini berjalan lama, maka Flashy Flash bisa membuat Atomic Samurai terpuruk. Jadi kesimpulannya, Atomic Samurai bisa menang jika pertarungannya dalam waktu pendek. Tapi Flashy Flash bisa menang jika pertarungannya dalam jangka waktu panjang. Itu kesimpulan dari saya. So, gimana menurut kalian? Apakah kalian punya pendapat lain? Jika ada, silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton dan bye-bye.